Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Perjalanan bisnis kalian atau bisnis kita, bisnis online di tahun 2024 ini. Ini sudah masuk bulan ke-6 atau sudah pertengahan tahun. Berarti perjalanan bisnis di tahun 2024 ini sudah setengah perjalanan. Pasti harus dievaluasi dong. Supaya apa? Supaya sampai dengan akhir tahun itu bisa tercapai targetnya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari teman kita tentang bisnis online di tahun 2024. Nah, pertanyaannya apa? Coba Mas, sebutkan pertanyaannya. Ya Mas Ri, ini saya mau tanya, kenapa ya sejak 2024 traffic di toko online saya semakin turun? Kira-kira solusinya gimana ya biar trafficnya naik lagi? Terima kasih. Oke, trafficnya semakin turun ya. Memang saya pribadi itu merasakan di tahun 2024 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tidak spesifik ya, pertanyaannya tidak spesifik di toko online apa. Ada Lazada kah, Shopee kah, TikTok kah, Tokopedia, ataupun yang lainnya ya, tidak spesifik. Tapi rata-rata di hampir semua platform itu mengalami penurunan traffic. Nah, solusinya gimana? Untuk di tahun 2024, kalau saya pribadi, solusinya bertahan. Bagaimana caranya kita bisa bertahan? Karena banyak sekali dari teman-teman seller itu yang sudah mulai tumbang, sudah mulai tidak bisa berjualan. Karena apa? Kehabisan traffic. Terus solusinya yang kedua gimana? Coba cek kompetitornya, coba cek tren yang berlaku atau tren yang sedang bagus di momen pertengahan tahun ini, baik itu di momen setelah Lebaran sampai dengan nanti biasanya sampai dengan 17-an itu apa? Hari kemerdekaan. Ini biasanya nanti ada momen. Nah, produk-produk yang masuk di momen itu apa setelah Lebaran? Kalau misal produk-produk sebelum Lebaran sampai dengan Lebaran ini kan momennya fashion biasanya ya, momennya fashion dan lain sebagainya itu. Nah, itu pasti sudah mulai turun. Nah, gimana caranya kita melihat atau peka terhadap momen berikutnya? Kalau misal dagangan kita banyak variannya, tapi kalau misal kita mainnya fashion, coba kembangkan di fashion yang berkaitan tentang hari kemerdekaan atau Idul Adha atau momen-momen masuk sekolah dan lain sebagainya lah. Nah, intinya kayak gitu. Yang kedua tadi kan itu ya, lihat kompetitor, terus lihat momen dan lain sebagainya. Yang ketiga, tetap jalankan iklan. Mas, tapi iklanku boncos. Mas, tapi iklanku ROI-nya jelek. Nggak apa-apa, tetap pertahankan meskipun dengan budget yang kecil. Yang diiklankan yang mana? Yang produk paling best seller. Produk yang paling best seller. Supaya apa? Supaya bisa men-trigger produk-produk yang belum best seller atau yang perjalanannya biasa kan gitu. Nah, itu penting banget. Iklan harus tetap dijalankan sedikit apapun budgetnya. Terus yang keempat, kalau misal di SDM atau di operasional itu terlalu over, bisa coba dikerucutkan lagi. Gimana caranya supaya di kondisi yang sedang tidak stabil ini operasional tetap berjalan dengan misal timnya yang dipadatkan. Atau sudah banyak juga teman-teman yang membuat keputusan untuk mengurangi. Nah, nggak ada salahnya kok, namanya juga bisnis kan gitu. Kalau misal kondisinya lagi nggak stabil, masa kita bertahan dengan kesakitan kan gitu. Jadi harus memang menyesuaikan. Nah, oleh sebab itu sebagai pembisnis jangan sampai kalah dari keadaan, dengan keadaan. Jangan sampai kalah dengan keadaan. Kita harus bisa berpikir bagaimana caranya bisnis yang sudah kita bangun, bisnis yang sudah kita kembangkan ini tetap berjalan. Minimal berjalan aja lah, bisa bertahan di 2024 ini. Untuk toko yang mengalami penurunan traffic itu sudah bagus banget. Bisa bertahan aja itu sudah bagus banget. Nanti harapannya momen-momen setelah
hari kemerdekaan, momen-momen setelah mungkin nanti pelantikan presiden, ada kemungkinan kan, karena kondisi sekarang, kondisi global juga memang lagi mengalami krisis kan gitu. Di luar negeri banyak negara-negara yang krisis, jadi perputaran ekonomi juga pasti berpengaruh. Nah, siapa tahu dengan kita bertahan nanti di momen mungkin setelah kemerdekaan atau setelah pelantikan presiden atau mungkin momen akhir tahun, toko kita masih bisa hidup, minimal kan itu, jangan sampai kalah dengan keadaan. Jadi gitu ya, memang di 2024 ini kita harus berjuang, kita harus ekstra, kita memang harus pinter-pinter mengendalikan apa yang sudah kita jalankan. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan. Nah, gitu ya teman-teman. Kondisi bisnis, traffic turun di 2024, hampir semua seller merasakan. Jadi ibaratnya ya nggak hanya kamu yang merasakan, saya pun juga mungkin merasakan, tapi mungkin rasanya berbeda. Mungkin dirimu rasanya pahit, kalau saya masih agak manis kan gitu. Jadi beda-beda kan gitu. Oke gitu, terima kasih banyak, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Kalau ada yang bertanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, kita diskusi. Itu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.